Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Fajri Sudanto. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajri Sudanto dari Prodi KPI dengan NIM 2011-310044 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Sequence News, sebuah berita disusun dalam waktu-waktu yang berbeda, berurutan. Itulah Sequence News. Lazim Sequence News disampaikan untuk menginformasikan perkembangan satu topik berita. Sequence News merupakan salah satu cara menyiasati berita panjang yang mesti disampaikan pada pendengar radio dengan gaya sekilas dengar, pendek ringkas, namun ingat, dalam setiap segmen berita, topik utama berita harus terus diulang menyusul perkembangannya, agar pendengar yang ketinggalan berita pertama tidak kebingungan ketika menyimak kelanjutannya. Yang kedua, News, kumpulan headline atau lead berita berisi pokok-pokok terpenting disajikan dalam durasi singkat. Biasanya kronik menutup atau merangkum berita pada periode waktu tertentu. Satu item kronik durasinya tak lebih dari 15 detik. Yang ketiga, short news. Ini jenis berita yang dibuang sayang. Kadang-kadang ada saja informasi yang tidak aktual namun penting dan menarik untuk diketahui oleh pendengar. Informasi semacam ini disampaikan dalam bentuk short news, bukan strike atau hard news. Apabila berita hard news diikat oleh aktualitas dan karenanya memang harus disampaikan secepat mungkin. Short news dikemas sedemikian rupa sehingga beritanya dapat disampaikan tanpa terikat oleh aktualitas. Gaya bahasa short news juga berbeda dengan strike news yang lugas, tajam, dan kronologis. Yang keempat, live reportage. Live coverage selain disajikan dalam bentuk informasi terolah seperti web, aktualitas, dan lain-lain, berita juga dapat disampaikan dengan cara melaporkannya secara langsung ketika peristiwa tengah berlangsung. Inilah live report atau live reportage atau live coverage yang kerap disebut siaran langsung. Live report merupakan salah satu mahkota radio. Kelebihan radio dalam kecepatan menyampaikan berita sambil membawa suasana liputan ke ruang-ruang pendengar. Terwujud dalam reportase langsung atau live reportage. Reportase langsung punya kelebihan lain. Lewat reportase langsung, pendengar dihubungkan langsung dengan peristiwa yang tengah terjadi. Pendengar dalam derajat tertentu dilibatkan dengan hiruk-pikuk peristiwa yang tengah berlangsung. Reportage langsung sering digunakan untuk meliput insiden, musibah, kecelakaan, atau bencana yang tengah terjadi. Reportage paling sering dilakukan untuk jenis peristiwa semacam ini. Reporter dalam hal ini menyampaikan atau melaporkan peristiwa dan perkembangannya, entah itu perkembangan kondisi korban, upaya penyelamatan, penanganan khusus, hukum, dan lain-lain. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get on my head. Get on my head.